wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mas Duri sebagai Kepala Sekolah SMA YPM Sumobito. Yang kedua Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMA YPM Sumobito yang berbahagia. Serta yang paling berbahagia yaitu Bu Riza. Ini adalah calon guru penggerak. Untuk pagi ini akan mempresentasikan kontekstual visi dan prakarsa perubahan yang akan diimplementasikan pada sekolah ini. Kemudian untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk kegiatan ini akan diawali dari sambutan Bapak Kepala Sekolah tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan oleh Bu Widya sebagai calon guru penggerak untuk diimplementasikan pada SMA YPM Sumobito. Monggo untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah bihamdillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak pendamping kegiatan guru penggerak ini, dan yang terhormat Bapak Ibu guru dan wabil khusus Ibu Riza selaku calon guru penggerak dan anak sekalian yang saya banggakan. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan di acara presentasi pada pagi hari ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua dan kita bisa mengambil sebuah manfaat yang mana manfaat ini bisa kita implementasikan di dalam sekolah kita yang sangat kita banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan mendapatkan sebuah pengalaman yang baru tentunya di dalam kegiatan guru-guru merdeka. Melalui program guru penggerak ini kita diajak bersama-sama semua elemen yang ada di sekolah, baik mulai dari yang tingkat bawah sampai dengan yang tingkat atas di kepemimpinan sekolah kita ini. Oleh karenanya kami minta kepada seluruh yang mengikuti kegiatan ini, nanti kita usahakan dan kita upayakan semaksimal mungkin sehingga kita betul-betul mampu untuk mengambil sebuah manfaat yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang siap memberikan dukungan kepada calon guru penggerak kita yaitu Bu Riza Ariwahyuni pada kelanjutan dari demonstrasi kontekstual sebagai salah satu program dari kegiatan guru penggerak. Berikutnya untuk pemaparan visi dan prakarsa perubahan kita serahkan kepada Bu Riza Ariwahyuni. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu supaya lebih semangat Bu Riza. Terima kasih. Monggo Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 di SMA YPM
saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat saya, Bapak Ibu guru di SMA YPM 3 Sumombito yang selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga sampai detik ini alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas saya terkait pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Dan tak lupa kepada anak-anakku yang sangat saya banggakan, terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan di SMA YPM 3 Sumombito. Perkenalkan, ini ya, sudah kenal semuanya, ini saya Riza Ari Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 9 di SMA YPM 3 Sumombito. Di sini tadi sudah dibuka oleh Pak Edi terkait susunan acara kegiatan ini. Langsung saja tadi pembukaan sudah dipaparkan sama Pak Edi. Terus setelah itu ada dari kepala sekolah, sambutan dari kepala sekolah. Setelah itu langsung mengantar tujuan diskusi kita hari ini. Selanjutnya merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di SMA YPM 3 Sumombito. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Anam mengapunten, ini Pak, visi sekolah kami yaitu unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, mandiri dan berwawasan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sini kenapa kita itu berwawasan ahlus sunnah wal jamaah? Karena kita itu di bawah naungan YPM, Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif Sidoarjo. Itu kita itu memang NO Pak, NO nyel, lanjut Pak. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait prakarsa perubahan. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan materi tentang visi dan juga prakarsa perubahan, di sini saya tidak merubah visi di SMA YPM 3 Sumombito, tidak. Namun tujuan saya di sini yaitu mengerucutkan terkait visi yang ada di sekolah kita, dan kita akan mencoba bersama-sama melakukan prakarsa perubahan agar SMA YPM 3 Sumombito ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun kita harus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Seperti itu, lanjut Pak. Nah, gini Bapak Ibu, kita ini memiliki cita-cita, betul? Kita sebagai seorang guru pasti memiliki cita-cita ke depannya. Cita-cita apa? Maksudnya ini gini, kita itu pasti punya keinginan siswa kita nantinya itu yang seperti apa. Pasti memiliki angan-angan, memiliki cita-cita dan memiliki harapan. Meskipun itu belum terjadi saat ini, tetapi itu kami selaku pendidik, pemimpin pembelajaran, ingin sekali bahwa SMA YPM 3 Sumombito ini memiliki karakter. Yang pertama yaitu kita memimpikan siswa yang bagaimana Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita atau siswa kita itu adalah titik. Nah, nanti kita akan bahas ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu sekolah kita mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan di sekolah kita. Yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, yang kelima yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik, dan yang keenam yaitu kita dan warga sekolah ini paham sekali bahwa titik. Nah, lanjut Pak. Nah, ini tadi kalimat rumpang nih Bapak Ibu. Berarti ini adalah cerminan bahwa kita itu sebenarnya sebagai pendidik itu memiliki cita-cita, harapan siswa kita di masa depan. Tidak hanya siswa kita, namun juga lembaga ini. Selanjutnya yaitu kalimat rumpang ini yang saya
dengan saya. Oke, yang pertama yaitu kita karena tadi kan saya karena pribadi. Nah, setelah kita menuliskan kalimat-kalimat rumpang ini berarti bukan hanya saya, tapi kita. Kenapa kita? Karena sekolah ini adalah milik kita bersama. Bapak Ibu, ya. Lanjut. Kita memimpikan murid yang tidak tadi kan, ya, beriman, betul Bapak Ibu, Bapak jenengan memimpikan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah setuju seperti ini? Setuju, alhamdulillah. Setelah itu berakhlakul mulia atau berakhlak baik, berakhlak mulia. Bagaimana dengan berakhlak mulia? Setuju? Setuju ya. Setelah itu berbudi pekerti baik, berpikir kritis, kreatif dan menguasai teknologi. Kenapa kok seperti ini? Kenapa penguasaan teknologi ini sangat dibutuhkan pada era sekarang? Karena sekarang ini kita itu kan di kurikulum Merdeka banyak sekali di dalamnya itu siswa itu harus merdeka. Intinya pembelajaran itu harus yang menyenangkan. Nah, bagaimana kalau pelajaran itu menyenangkan, itu Bapak Ibu guru kita itu memberikan motivasi belajar, mungkin salah satunya melalui penguasaan teknologi. Okay? Selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah aset bangsa. Kita sadar Bapak Ibu, bahwa siswa kita ini adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kodratnya. Ya, tentu saja kita sebagai pendidik atau kita sebagai pemimpin pembelajaran, tentu kita sadar betul bahwa anak-anak kita ini adalah aset bangsa. Karena apa? Karena dia adalah penerus bangsa, Bapak Ibu, yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Nah, mereka semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan apa? Kita memiliki satu kelas, mungkin ada yang menyukai pembelajaran matematika, mungkin hanya 20%, itu di kelas 2. Itu tidak sama ada di kelas 3. Mungkin di kelas 3 banyak sekali siswa yang menyukai pembelajaran matematika dibandingkan kelas 1. Nah, tanda-tanda seperti itu membuktikan bahwa kita memiliki karakteristik yang kita memiliki anak didik dengan karakteristik yang unik. Jadi Bapak Ibu bisa dipahami terkait ini. Berarti 1 dan 2 ini setuju, ya? Berarti visi kita sama. Selanjutnya yaitu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, memang kita sadar sekali bahwa sekolah ini membentuk karakter anak-anak. Karakternya apa? Intinya yang paling mengutamakan adalah akhlak yang baik untuk anak-anak. Setelah itu, karena apa? Karena akhlak yang baik itu adalah kunci utama setelah penguasaan teknologi maupun pemahaman yang lainnya. Seperti itu, ya. Lanjut, Pak. Nah, ini lanjutannya, terkait murid di sekolah kita sadar betul bahwa berarti kita memiliki anak-anak itu memang sadar sekali bahwa dia berada di sekolah ini untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Coba di sini kan ada perwakilan dari siswa kami, ya, di SMA YPM 3 Suwamito. Nah, Bu Riza mau tanya, benar tidak sampai itu sudah sadar betul bahwa sampai di sekolah sini, di sekolah SMA YPM 3 Suwamito itu memang tujuannya yang pertama yaitu mendapatkan ilmu dan juga budi pekerti yang baik. Apakah betul seperti itu? Betul, alhamdulillah. Semoga ilmu yang sampean dapatkan di sekolah ini bermanfaat untuk sampean hari ini dan untuk seterusnya. Selanjutnya, kita warga sekolah. Berarti kalau kita warga sekolah, berarti tidak hanya saya, tidak hanya guru maksudnya, berarti ada kepala sekolah, guru, dan juga komite sekolah, wali murid, dan juga anak-anak. Nah, di sini itu yakin dapat menuntun dan membimbing murid di sekolah
baik. Ngoten nggih? Itu selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, dan kompetensi yang berbeda. Tugas kita sebagai guru mengoptimalkan bakat minat mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Karena murid adalah generasi penerus bangsa. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sudah dari sini tentang visi dan visi di sekolah kita, berarti kita sudah sama nggih keinginan kita terkait apa tujuan kita ke depan itu sama nggih Bapak Ibu? Sama, alhamdulillah sama. Berarti kita nanti sama-sama berkolaborasi agar visi di sekolah kami ini terlaksana dengan baik. Seperti itu nggih. Lanjut Pak Akbar. Nah, di sini ini loh Bapak Ibu yang tadi saya bahas terkait prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan bukan berarti saya itu mengubah visi di SMA YPM 3 Sumobito, tidak. Sekali lagi tidak, tapi dari visi di sekolah SMA YPM 3 Sumobito saya hanya mengambil satu untuk dikembangkan. Tadi unggul dalam prestasi itu ada di kalimat pertama di kalimat pertama memang. Nah, yang saya ambil adalah unggul dalam prestasi. Nah, maksudnya apa unggul dalam prestasi ini? Ini saya jabarkan Bapak Ibu. Terwujudnya generasi yang kreatif, motivasi belajar tinggi melalui pemanfaatan teknologi serta mengedepankan budi pekerti yang baik. Jadi dari visi yang panjang tadi, memang sekolahan itu ya wajib memiliki visi yang panjang karena kita punya cita-cita yang baik, gitu kan? Nah, namun di sini saya hanya mengkerucutkan saja bagaimana sih caranya untuk unggul dalam prestasi. Mungkin kita sebagai seorang guru adalah kita salah satunya adalah pemanfaatan teknologi di kelas, di dalam pembelajaran kita. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai seorang guru ini harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ketika saya mengikuti kegiatan CGP ini banyak sekali kolaborasi dari teman-teman. Intinya di situ kita itu mencoba belajar terkait bagaimana menciptakan suasana di kelas itu yang menyenangkan. Karena apa? Karena pembelajaran itu harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa pembelajaran di sekolah itu secara ceramah. Dulu mungkin pembelajaran secara ceramah itu optimal waktu tahun-tahun yang lalu. Tapi untuk sekarang itu mungkin kurang. Ya mungkin ada kalanya kita ada ceramah, mungkin ada kalanya. Namun karena memang kita adalah di kurikulum merdeka untuk saat ini yang di khususnya SMA YPM 3 Sumobito ini untuk tahun pelajaran 2023-2024, maka kita sebagai seorang guru harus bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kita. Nah, bagaimana Ibu caranya? Nanti kita tuntas di slide selanjutnya. Lanjut Pak Akbar. Sebenarnya yaitu ini Bapak Ibu prakarsa perubahan, dan ini adalah lambangnya prakarsa perubahan. Bu, prakarsa perubahan itu apa? Ada yang namanya seperti itu kah? Prakarsa perubahan ini adalah ini Bapak Ibu. Ketika visi di sekolahan atau kita itu kan membuat paradigma perubahan, gitu Bapak Ibu. Berarti kita itu memberikan sumbangsi kepada sekolah kita. Nah, bagaimana dengan prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan ini kita kupas tuntas pada Bagja. Bagja ini apa itu Bagja? Bagja adalah buat pertanyaan. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita membuat visi di sekolah kita, misalkan nanti entah itu tahun 2024, 25 atau 25, 2026, mungkin kita mau mengubah visi kita karena sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita itu bisa menggunakan ini pendekatan terkait inquiry
yaitu bagja. Nah, bagaimana ada bagja itu adalah buat lanjut Pak, lanjut. Nah, bagja adalah akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, ini nanti saya jabarkan di slide selanjutnya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah prakarsa perubahan yang saya buat Bapak Ibu terkait visi yang tadi, yaitu unggul dalam prestasi tadi, yaitu yang pertama, kalau ini buat pernyataan utama, ini sudah paten G, yang hanya saya kupas terkait pertanyaan dan juga tindakan kita. Kita kan tadi itu terkait unggul dalam prestasi global, bagaimana kita itu mengaplikasikan atau implementasi dari hal itu. Nah, ini ada yang pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kualitas dan motivasi belajar dengan tetap mengedepankan budi pekerti. Itu yang pertanyaannya. Itu tindakan atau penyelidikan kita yang pertama, yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mewujudkan kegiatan dan pembelajaran, mewujudkan pembelajaran mengedepankan. Jadi langkah yang pertama kita Bapak Ibu, yang pertama kita harus kolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, seperti itu Bapak kepala sekolah. Ya memang Bapak kepala itu kan menjadi kepala sekolah itu kan ya pemimpin belajar, pemimpin dari sebuah lembaga. Kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah. Itu kedua, komunitas praktisi di siapa praktisi di sekolah, di panjenengan semuanya. Karena panjenengan semuanya adalah teman-teman saya, partner-partner saya dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada di lembaga kami. Seperti itu. Lanjut Pak Akbar. Baca yang selanjutnya yaitu ambil pelajaran tadi, pelajaran. Ambil pelajarannya itu bagaimana? Pertama, yang di sekolah yang punya pengalaman ilmu, pengetahuan dan teknologi. Karena kita yang ambil pelajaran teknologi seperti ini yang dia aktivitas apa saja yang mewujudkan kualitas dan motif belajar dengan tetap mengedepankan budi pekerti, yaitu keterampilan apa saja yang dimiliki untuk mewujudkan dan motivasi belajar dengan tetap mengedepankan budi pekerti. Itu untuk pertanyaan. Sebenarnya kita tindakan, berarti tindakan kita itu apa saja? Yang pertama yaitu mewawancarai siswa, karena objek dalam pembelajaran kita adalah siswi di SMA YPM 3 Sumobito. Mewawancarai siswa dan warga sekolah tentang ilmu pengetahuan teknologi. Lanjutnya yaitu video-video pembelajaran yang diadopsi dari media sosial. Pak Ibu Guru, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran kan tidak boleh stagnan di sini. Kita harus Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita harus senantiasa belajar sepanjang hayat. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ya, Bu Sri, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan visi yang seperti jaringan paparkan tadi di sekolah kita, yang disesuaikan dengan keadaan sekolah kita, di mana sarana dan prasarananya juga terbatas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang dipaparkan oleh Bu Sri. Di sini saya akan menjawab Bu Sri bahwa di sekolah
sekolahan kita ini memang sangat terkendala oleh sarana dan prasarana, tetapi kita sebagai seorang guru, sebagai pemimpin pendidikan di sebuah lembaga, kita itu harus punya trik. Kita kan tidak hanya komputer saja yang ada di sekolah, kita bisa memanfaatkan mungkin dengan HP siswa, kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis IT di sekolah kita. Seperti itu. Terkait bagaimana sih kita harus mengimplementasikan visi kita agar visi kita ini sesuai dengan tujuan kita atau bisa terlaksana. Nah, salah satunya adalah kita sebagai seorang guru saling berkoordinasi dengan teman sejawat kita dalam rangka untuk membangun sebuah visi kita agar visi kita itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Sri, bagaimana? Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait visi dan prakarsa perubahan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu saya serahkan kepada MC, kepadanya disilahkan. Terima kasih. Demikian tadi beberapa paparan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dari paparan yang telah disampaikan tadi kita betul-betul bisa memahami dari awal hingga akhir. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.